barusan kita berziarah kepada Tuan Syekh Muhammad Yasin Asy-Syattari, ya, yang berthariqah Syattari. Kami pun waktu remaja sempat ngaji Syattari kepada Abu Yadarlis namanya bin Hasan Basri. Beliau murid dari Tuan Syekh Muhammad Jamil Taram, ya. Allah lun. Ya. Nanti tesnya sebelum ngaji Pak ya. Karena sudah dekat bulan Maulid, ayatnya pas sudah ya. Tiadalah Nabi Muhammad itu ayah seorang laki-laki kamu atau beberapa laki-laki kamu. Kenapa beliau bukan statusnya ayah perorangan, tapi beliau itu Abul Alamin, ayahanda alam semesta. Maka berkalamlah beliau berdasarkan ilham yang diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Setiap Syattariyah Qadiri, maka orang Syattariyah nggak boleh eksklusif, harus inklusif, karena ada nur Qadiriyah dan Khalwatiyah di dalamnya, ya. Sanad Syattari yang saya terima ada Qadiriyahnya, ada Khalwatiyahnya. Makanya ada sembahyang 40 itu Khalwatiyah. Ada zikir hu Allah, Allahu, zikir zahir, zikir batin, zikir kayak gitulah, macam-macam ya. Adapun kajian diri, ma'rifat diri itu kajian hakikatnya. Maka belajar thariqat itu ada kajian zikir, ada talqin, ada baiat, lalu ada taklim ilmu hakikat. Di banyak tempat hanya zikir, taklim hakikatnya tidak ada. Tapi di kebanyakan sekarang di negeri kita, di khususnya Sumatera Barat, hanya ngaji hakikat, zikirnya tidak ada. Kalau ngaji hakikat tanpa latihan zikir, kaji tinggi, wadahnya tidak cukup. Kolbu ini wadah. Kalau wadahnya tidak dipenuhi dengan nama Allah, akhirnya belajar hakikat tambah sombong. Disitulah kejadian ada fitnah di kalangan orang Syattariyah. Kalau Allah mengaji Tuhan, tidak usah sembahyang leh. Sebab Tuhanlah dalam diri awak. Ada aja Tuhan, kena ada sembahyang leh. Kami cari apalah sebabnya, ya. Padahal pembawa Syattari ke negeri kita ini, sehingga negeri kita diberkahi, Maulana Syekh Burhanuddin. Maulana Syekh Burhanuddin, seorang sayyid zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berguru kepada ayahanda maha guru dalam ilmu thariqah Syattariyah, Qadiriyah dan Khalwatiyah, Maulana Syekh Al-Allama Al-Mufassir Al-Arif Billah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, ya, Al-Jawi. Beliau sendiri menyebut dirinya Al-Fansuri Al-Jawi, tapi orang sering menyebutnya apa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili, itu belakangan Singkili. Beliau dalam kitab, kami datang ke Malaysia mencari toko khazanah dari siapa namanya waktu itu, Wan Muhammad apa gitu ya, saya lupa namanya. Kita yang mau cari kitab Syekh Abdul Rauf yang dicetak di Malaysia, judulnya Tarjuman Al-Mustafid, kitab tafsir Melayu pertama di negeri kita.
ahli tafsir, mursyid thariqah ahli tafsir. Bukan hanya besar mulut ngaji Allah tapi nggak ngerti tafsir. Ngerti tafsir dia. Dan dia menghatamkan kitab tafsir Baidawi, lalu dia alih bahasakan menjadi bahasa Jawi. Dulu bahasa Nusantara ini disebut bahasa Jawi. Sekarang disebut Melayu, disebut bahasa Minang, disebut bahasa Jawa. Dulu disebut bahasa Jadi Jawi itu bukan orang Jawa. Jawi itu lebih besar dari Jawa, yaitu negeri Nusantara. Nusantara itu nusa antar pulau maksudnya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili 20 tahun lebih di Mekah Madinah. Kira-kira LC itu 5 tahun 4 tahun, Pak. Kalau 20 tahun udah doktor sudah tuh. Ya. Beliau berguru kepada Asy-Syaikh Al-Kabir Safiyuddin Al-Qushashi. Beliau sudah di umur masa tua, Al-Qushashi punya murid namanya masih kecil, masih remaja, Abdul Rauf dari tanah Aceh. Tapi daerah Pansuri itu Bapak Ibu unik, bahasanya banyak. Wabil khusus ada bahasa orang Aceh dan bahasa Jamek, bahasa Minangkabau. Makanya yang di daerah sekitar situ sampai Molabo, sampai Syekh Mudawali itu bahasa Minang. Mereka berbahasa Minangkabau. Syekh Abdul Rauf As-Singkili ngaji kepada Tuan Syekh Al-Qushashi Al-Madani, berkubur di Al-Baqi, ya, sampingnya Masjid Nabawi. Nah, kalau Bapak Ibu berumrah, jangan lupa ziarah kepada kakek guru Syatariah. Tapi orang Aceh, orang Minangkabau taunya Syekh Qushashi Kosyatari. Tapi kalau orang India taunya Syekh Qushashi itu Naqsyabandi. Jadi beliau mengajarkan pulau sampai kami punya guru orang Suria, Arab Suria, Mesir. Mereka taunya Qushashi itu Naqsyabandi. Berarti anak muda bernama Syekh Abdul Rauf itu diajarkan tarekat yang khusus lagi, bukan Naqsyabandi tapi Syatariah. Kami ceklah kitab silsilah ijazah beliau, ternyata beliau memegang 40 thariqah sufi. Syekh Qushashi. Maka orang kalau Syatari mesti jiwanya terbuka, karena sang maha guru thariqat Syatariah yaitu Syekh Safiyuddin Al-Qushashi Al-Madani memegang 40 thariqah dan mengajarkan kepada murid mana yang berhak. Kalau ini Naqsyabandi, ini Samaniyah belum ada waktu itu, ya, belum lahir tarekatnya waktu itu, masih sedang progres. Yang ini Khalwati, yang ini diajar Junaidiyah, begitu. Surawardi, yaitu Qadiri. Jadi beliau bagi-bagi. Dan beliau seorang ahli hadis. Sembayang 5 waktu. Itu sembayang wajibnya. Kalau sembayang daimnya, setiap nafas naik dan turun. Ya. Asy-Syaikh Safiyuddin Al-Qushashi. Beliau punya murid pelanjut setelah wafat, Syekh Abdul Rauf di tanah kita, kemudian mengangkat khalifah pengganti beliau di Madinah, namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Beliau lah yang menulis dalil zikir keras. Karena orang Syatari ini zikirnya kan keras juga, Pak. Ya. Yang kami terima dulu dari Abuya Darlis bin Hasan Basri, salah satunya zikir keras itu. Cuma kebanyakan zikir keras kami bertanya, Abuya, kalau zikir kau tak dengar jadi orang, ada nak zikir yang lebih dahsyat daripada kau? Ada, katanya, atau rasio. Dalam kalam-kalam kami diberilah rahasia itu. Tidak lama setelah itu beliau berpulang juga. Ya. Jadi kalau orang bersyatari harusnya syariatnya kuat, jangan hanya kuat di hakikat. Kita baca ayat tadi yang dibaca Dinda Qori ini, surah Al-Ahzab
Ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau ngaji hakikat nggak ngaji Nabi Muhammad, terbakar itu orang. Sombong nanti. Ya, mesti ngaji hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nah, ini uniknya. Nabi Muhammad itu di Quran tidak dipanggil dengan nama fisiknya. Nabi Muhammad itu dipanggil dengan nama kepangkatannya. Kalau nabi yang lain ya Ibrahim, ya Nuh, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad dipanggil ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Maka An-Nabi itu salah satu nama beliau. Pakai alif lam, Bapak Ibu. Pakai alif lam. Kalau Nabi umum. Kalau ya ayyuha An-Nabi, sang Nabi, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sang Nabi, inna arsalnaka, kami mengutus mengirim engkau ke dunia syahidan, sebagai saksi. Dulu beliau saksi, sekarang masih menyaksikan nggak? Lah yakin pengajian wak disaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, lah yakin? Dalilnya ini, dalilnya. Kalau nanya mana dalilnya, ini dalilnya Tuhan. Sudah jelas Quran dalilnya, masih nanya dalilnya. Oh, saya nggak sepaham. Ya sudah, kalau nggak sepaham ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting Anda jangan sampai tidak sepaham dengan Al-Quran. Kalau tidak sepaham dengan pemahaman orang terhadap Quran boleh. Ya, berarti perbedaan tafsir. Apa penguat kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berkalamlah sang baginda. Apa kata beliau? Uridat alayya a'malu ummati. Senantiasa dilaporkan kepadaku amal-amal umatku. Yang hadir siang ini di tengah kesibukan orang-orang dengan dunia, kita doakan mereka diberkahi rezekinya, ya, mungkin anaknya, saudaranya. Yang bersempat berhadir ini umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad bukan? Berarti amalnya dilaporkan nggak kepada Rasulullah? Dilaporkan. Bayangkan Rasulullah itu ayahanda semua ruh. Berarti kita anak rohani Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu punya anak, di sekolah ada laporan anak tawuran, sedih nak? Ingin membuat Rasulullah sedih? Banyak-banyaklah tingkah laku, baulahlah kawan, ya, tidak usahlah sembahyang, kajilah tinggi, tidak tolaklah lado dalam diri. Ya, itu baulah nama itu, sombong namanya itu. Nabi Muhammad itu adakah makom lebih tinggi dari beliau? Tidak ada. Masih sholat nggak? Masih sholat. Nah, Bapak Ibu, sembahyang 5 waktu itu bagi ahli hakikat justru keringanan. Aslinya sembahyang itu 50 waktu. Maka jika hanya 5 waktu, mudah bagi ahli hakikat. Sebab setiap nafas dia sembahyang, setiap nafas dia sholat. Akhirnya diringkas jadi 5. Berarti mudah gak sholat 5 waktu? Ya. Jadi sholat 5 waktu itu bukan masalah kita sudah sampai kepada Allah atau belum sampai. Itu hanya masalah aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah, sempurnakanlah sholatmu lidzikri, untuk mengenang aku, mengenal aku. Adakah ma'rifatullah itu terbatas atau tak terbatas? Kajian ma'rifat itu terbatas atau tak terbatas? Babateh atau indah? Kullau kana, gimana ayatnya? Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ma nafidat kalimatu rabbi. Gimana ayatnya? Begitu ayatnya. Ayatnya itu
qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ma nafidat, ya, kalimah la nafida qabla an tanfad, ya. Seandainya semua samudra itu dijadikan tinta untuk menghitung kalimat Allah, nikmat Allah, itu kaji biasa. Kalimatu Rabbi itu sia. Kalau Sayyidina Isa kalimatullah itu single, satu kalimah. Kalau Nabi Muhammad kalimatu Rabbi, kalimat itu kalam, semua kalam Allah Ta'ala itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Isa bergelam kalimatullah, Nabi Muhammad kalimatu Rabbi. Mana yang lebih banyak? Maka Sayyidina Isa kalimatu Rabbi as-saghir, kalimat ini mini word of God, ya. Kalimat kecil dari Allah. Sayyidina Muhammad kalimat besar, kalimat agungnya Allah SWT. Sirnya Sayyidina Isa dari sir Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kajian ma'rifat itu berhenti di zaman dulu, berarti Tuhan sudah memutus, sudah membatasi daripada kajian hakikat ma'rifat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ujungnya. Syariat sudah selesai. Ya, ada nasional rajin menasalah subuh nak. Kau tambahlah jadi emperakaan, tidak usah. Sama lah sampai benar rasa bertuhan, tidak bolehlah dikurangi 2 rakaat itu menjadi 1. Apalah tidak sembahyang. Paham maksudnya? Ya, hapus syariat tidak. Syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum. Tapi rasa bertuhan itu yang perlu ditambah. Itu yang tidak ada habisnya. Rasa bertuhan itu yang tidak ada ujungnya. Jadi apakah Tuhan di dalam? Tidak. Rasa Tuhan, rasa bertuhan ya di dalam. Tinggi mana kaji? Kaji lo diri na nampe, kena? Itu kaji lama tu pak. Rancak kaji itu. Rancak kaji itu. Tapi kalau kamu buat orang selesai, adanya tidak usah. Tapi kalau kamu buat tambah mantap orang berhamba kepada Allah, lanjutkan kaji itu. Jadi yang di dalam diri itu Tuhan atau rasa bertuhan? Temuilah Tuhan dalam diri awak. Ini temui Tuhan dalam diri awak. Yang dimaksud hadis qudsi ku hadis itu dhaif menurut ahli hadis. Inna ma wasi'ani ard ma wasi'ani ardi wala samai, inna ma wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidaklah sanggup menampung, bukan menampung aku di situ, menampung nama aku, makrifat terhadap namaku, langit dan bumi. Itu maksud ayat aradnal amanah, kami tawarkan amanat mengenal nama aku kepada langit dan bumi. Fa'abaina ayyahmilna, tapi mereka enggan semua. Jadi kalau ada turun kalimah malatuh kuna merapi. Kalau turun kalimah ke kalbu, paling tagalajat ya badan doanya Allah. Paling meritusnya aku beliau pakar juga. Beliau orang Syatari jo. Syatari masa mudanya Asaliyah pakai, kemudian ujung Naqsyabandi jo sama Nia. Jadi ketika kalimah masuk ke dalam diri insan, paling badan bergetar. Itu yang disebutkan dalam surat Az-Zumar. Taqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, surah Az-Zumar ayat 22, 23, 24 ya. Bukalah surah Az-Zumar itu, surat 39. Bergetar karena kalam Allah, karena kalimatullah, karena nama Allah, karena zikrullah, karena mengenal Allah. Kulit orang beriman cuma bergetar, tidak sampai meledaknya no. Canggihnya tubuh manusia kok. Itulah makna walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu susunan struktur dirinya itu secanggih-canggih struktur. Lebih hebat dari semua robot, semua pesawat, semua yang ada di alam semesta. Sampai kini ada teknologi menciptakan rambut ledo, menciptakan gigi ledo yang bisa tumbuh.
Nah ada gigi palsu bisa, tapi gigi asli bisa tak? Jenggot ada pelingwing tempel, tapi yang asli tumbuh tidak bisa. Diciptakan teknologi ditanam tidak bisa tumbuh. Mesti diambil yang asli dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul canggih. Jadi satu helai rambut, satu tetes darah, satu sel dalam tubuh itu sangat, di situ struktur nama Allah terpancar dalam diri manusia. Kenapa tubuh kita nggak hancur diberi kalimatullah? Sebab nama Allah dipasangkan di dalam tubuh itu. Dan semuanya bermuara pada Ka'bahnya badan, bernama qalbu, jantung. Maka berkalamlah para ulama. Bakok di Madinah, lahirnya di Makkah. Ternyata diungkap dalam beberapa kitab ilmu hakikat. Nabi SAW tubuhnya diambil, ya, Nabi Adam itu sampai turunannya diambil tanahnya dari bahan tanah terbaik di Mekah dan tanah terbaik di Madinah. Maka berpulangnya di Madinah. Itu rahasia diungkap oleh para ulama, ya. Imam An-Nabahani membahas itu. Al-Imam Yusuf Nabahani. Yusuf Nabahani itu guru dari ulama dari Piyaman, tapi dia lahir di Mekah. Namanya Syekh Muhammad Yasin pula namanya. Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau punya guru namanya Syekh Yusuf An-Nabahani Al-Lubnani. Syekh Yusuf An-Nabahani itu menulis kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Salah satu yang dia bahas bab itu, bakok tubuh Nabi dikubur di Madinah, lahirnya di Mekah. Itulah rasionya. Kalau orang suku Tegak itu mungkinnya dulu tubuhnya diambil dari tanah sengketa kali ya. Nauzubillah, subhanallah. Nabi SAW dikubur jasadnya di Madinah, rohnya masih hidup enggak? Maka ketika dilapor, itu dilapor kepada tubuhnya atau dilapor kepada ruhnya? Kini yang hadir kok, sebenarnya yang hadir kok ruh atau jasad? Oleh keduanya. Wah sangko kok badan saja. Penganah atau di tepi. Iya aja sih, kok sibuk sado. Wah ada yang tidak sibuk. Iya, kita sibuk saudara. Kau tidak tahu loh bila kemari le, ya tak tahu loh bila kemari le. Jadi syahidan Nabi menyaksikan waktu beliau hidup dengan jasadnya dengan sekarang itu lebih mudah atau lebih sulit kini atau dulu? Lebih mudah dengan ruh atau dengan jasad? Ruh. Maka ijma ulama tariqah, ulama sufi, para aulia jika sudah wafat maka dia memberi syafaat kepada murid lebih mudah daripada dia saat hidup. Sebab jika masih hidup urusannya banyak, apalagi Tuan Syekh Yasin bininya banyak. Syekh Burhanuddin itu bininya banyak, anak aja banyak, muridnya banyak, kerjonya banyak, ya. Maka mereka urusan fisiknya itu kadang-kadang menyita rohaninya. Tapi kalau mereka pada alam rohani, dia total membimbing murid. Dan jika muncul ahli marifat yang baru, itu rohani akan kasih kalam ke muridnya lewat ilham-ilham. Ya, nih sudah muncul yang baru, kalian upgrade ilmunya. Biasanya begitu, ya. Tapi kadang-kadang murid malah tambah fanatis kepada gurunya. Ya. Bapak Ibu, dahulu tahun 90 kalau ingin mengecek joran jarak jauh pakai apa, Pak? Telepon, ya. Mahana. Tahun 2000 masih. Tahun 2011 sudah berubah, apalagi kini. Kalau kemajuan teknologi zahir sudah secanggih itu, orang bisa mengecek jarak jauh. Masa kecanggihan batin itu tidak bertambah maju? Ya, ziarah ndak dojo rasonya, zikir ndak dojo rasonya, ngaji marifat tambahnya sombongnya, raso ndak do sombong tambah.
Sombong enggak? Sombong enggak aja Nur Muhammad tuh sombong tinggi. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Inna arsalnaka syahida, kami mengutus engkau sebagai saksi, baik dulu sebelum beliau terlahir jadi Nabi Muhammad ataupun setelah itu lahir ataupun kini. Wa mubasysyira, dan memberi kabar gembira. Bagi ahlullah, mubasysyira itu mendatangi kita di dalam zikir dan mimpi, itu mubasysyira. Maka mimpi itu disebut mubasyarat. Mubasyarat. Maka mubasysyira itu Nabi memberi kabar gembira dulu waktu hidup atau sampai kini masih berlaku. Maka datanglah orang kepada beliau di zaman beliau hidup, ya Rasulullah, kami bermimpi begini-begini. Apa kata beliau? Ar-ru'ya as-salihah minal mubasyarat. Mimpi yang indah, yang baik itu bertemu orang soleh, nabi yang soleh, bertemu guru yang soleh, orang berilmu, kawan-kawan yang soleh, itu mubasyarat, itu kabar gembira. Sumbernya dari siapa? Mubasysyira, Nabi Muhammad sang pemberi kabar gembira. Makanya orang kalau mimpi jumpa Rasulullah, jumpa gurunya, girangnya. Apa sebab? Dia dapat kabar gembira. Ingin dapat kabar gembira lewat mimpi nggak Bapak Ibu? Pengen tahu caranya? Tahu? Dua saja. Tidurlah dalam keadaan suci lahir batin. Dan kedua, suci lahir batin itu zahir wa berwudu. Kalau sentuh jo pasangan tak masalah. Ya. Kalau batin membuang semua sakit hati, iri, dengki, sombong sebelum lo, itu zahir jo batin. Dan kedua, sebelum tidur ungkapkan kalimat kerinduan kepada Rasulullah SAW. Mau amalkan tak? Baca, ikuti ya. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Aba Ruhi, inni uhibbuka ya Rasulullah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia lah nak sawaknya. Wahai kekasih Allah, aku cinta kepada engkau, aku rindu kepada engkau. Bawalah rasa itu lalu. Insya Allah satu saat, di saat yang kita tidak tahu, Allah menghadirkan sang pemberi kabar gembira. Rindu bertambah rindu, ketemu dengan yang dirindui. Insya Allah diberi Allah rasa rindu yang tak akan habis. Ya, itu amalan sebelum tidur. Karena malam nanti ya, wudu dulu, boleh buang sado penyakit hati. Sakit hati wak tadi siang dilapih sakit hati itu. Sebab Rasulullah itu tidak penyakit hati. Kalau orang penyakit hati tidak bisa bersobok ya Rasulullah. Orang yang suka mendendam tidak diizinkan jumpa Rasulullah SAW. Dikalamkan di hati, wahai hatiku yang sakit, wahai hatiku yang mendendam, lepaskan semua dendam engkau. Yo sakit, yo sakit. Adakah yang lebih sakit daripada orang yang datang ke negeri Taif, elok-eloknya datang, tapi dilempar dengan, bukan hanya dengan batu, dihina dengan kotoran onta, kotoran domba. Itu kalau kita Bapak Ibu disakiti hati orang, datang malaikat, oh itu angku disakiti orang mah, angku wali Allah, angku orang setari, zikir angku mustajab. Bah kira-kira kita cilakonya lah orang tuh nya malaikat. Ambo yakin 1001% Bapak Ibu hancur seluruh tuh. Ya nak? Maka banyak orang bakalan ku rambo, oh bu ya, orang kalau ada menyakiti aku pasti 3 harinya mati, pasti 3 harinya cilako. Berbangganya ada orang cilako. Itu bukan kekasih Allah, itu orang yang ego, itu orang yang sombong. Hati-hati ya. Kalau ada orang menyakiti aku pasti cilako. Ada orang begitu nak? Banyak yang datang ke Brahmo, banyak pamer-pamer kesaktiannya ya Wak.
Ya. Rasulullah ketika disakiti apa jawabannya? Ya Allah, mereka tidak faham, tidak mengerti siapa aku. Tidak usah dibayangkan, kita madun baralik, Pak. Tersinggung seketik dek, dek mamak, dek kemanakan, dek tetangga, dek saudara. Bisa sebulan tak sapu-sapu. Maka kami menikah tak ada baralik loh lah. Setiap acara-acara mendua tasyakuran baralik, orang betul bertengkar. Ya, daripada bertengkar tak usah be. Ya. Adat itu bersandikan syarak, bukan bersandi siara. Ikut adat membuat orang bersiara. Tahu bersiara nak? Bercakap, ya, bertangkar. Kini adat bersandi siara. Seharusnya adat bersandi. Kalau di dalam syarak awak disakiti, awak doakan kebaikan orang tu. Itu yang disebut Nur Muhammad tu. Jadi siapakah orang yang fana dalam Nur Muhammad SAW? Orang yang mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW. Bukan orang lama ngaji-ngaji tinggi itu, enggak. Lu tentu le tingginya kaji tambah sombong. Ya. Ada orang menyakitinya cilaku, tuh kalau udah orang melawan den kurang tinggi kewalian orang tuanya. Nauzubillah semua. Nauzubillah. Bapak Ibu hati-hati, zikir itu senjata bukan makom. Maka kalau ada orang memakaikan zikirnya untuk membunuh, mati orangnya. Bisa mati, serius. Karena az-zikru silahul mu'minin. Zikir itu senjata orang beriman. Untunglah Bapak Ibu udah jadi nabi kan. Kalau jadi nabi disakiti orang sekete, hancurkan negeri aku. Tanjung Balai. Tanjung Ampalu. Ala kene Palu, Tanjung Ampalu. Itulah rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubasysyira. Disakitinya ada orang, beliau tidak merasa sakit hati. Ingin jumpa Rasulullah? Jangan penyakit hati. Awala selawat buya, wala zikir buya, kan gitu kecek kawan ya. Awaklah tarikan boleh baiat, bakon nak sebut je Nabi ente yo. Nabi itu tak pernah jauh pada awak nak jauh Nabi. Kacamata tidak diganti, masih kacamata hitam black. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa nadhira. Rasulullah itu juga memberi peringatan, ya. Tapi peringatan itu dengan sayang, bukan ancamannya itu karena sayang, bukan mengancam itu karena bengis marah. Kalau zaman kini orang mengancam anaknya, memperingati anaknya karenanya marah. Kalau beliau tidak. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man la'antuhu, siapa yang pernah terlaknat di lisanku, fahiya kaffaratun lahu, maka aku hapus semua kutukanku, dijadikan itu pembersih jiwanya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Bani Israel. Lu'ina Banu Israel ala lisani Daud. Ya. Kalau Bani Israel sudah terlaknat kena lisan Nabi Daud, doa Nabi Daud, dan sampai kini nggak dicabut. Senantiasa terlaknat sampai gini. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka kalau ingin melepas laknat itu, mereka harus jadi umat Nabi Muhammad. Harus syahadat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Bani Israel akan dihapus. Semua laknat kepada mereka akan dihapus menjadi ummah marhumah, ummah yang disayang, bukan lagi ummah yang terlaknat. Di orang Yahudi itu kalau mau selamatnya syahadatnya. Tapi mereka mau syahadatnya? Tidak banyak. Ada di Tel Aviv itu ada masjid orang Yahudi. Masuk Islam cuma nggak banyak. Mereka lebih banyak yang menjadi orang-orang yang zalim kepada saudara kita di berbagai negeri. Kemudian di ayat ke-40, tadi 45, sekarang 46 ya, salah nomor kita tadi. Wada'iyan ilallah. Tugas Sayyidina Muhammad SAW, da'iyan ilallah. Da'i kepada Allah. Jadi da'i itu artinya apa da'i? Orang yang menyeru, mengajak.
ilallah, kepada Allah, bukan kepada memviralkan dirinya, memasyhurkan dirinya, bukan. Nabi SAW tugasnya memasyhurkan Allah, maka Nabi ikut dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang maha zahir. Wa da'iyan ilallah biiznih, kiranya da'i ilallah kau ada dua, da'i ilallah biiznih dan da'i ilallah bi ghairi iznih. Da'i yang dapat izin, da'i yang tidak diizinkan oleh Allah. Siapakah da'iyan ilallah biiznih? Kalau minta izin, baca roh minta izin, jumpa dengan yang memberi izin, diberikan tanda oleh yang memberi izin, atau dikirimkan tanda oleh yang memberi izin. Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Allah yang beri izin dan diberi tanda bahwa ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berkahan Allah, jadi kalau ingin kita menjadi da'i, jadilah da'i pewaris Nabi. Ambo bertanya, negeri tadi Tanjung Apalu. Kalau kita ke Tanjung Apalu dari Payakumbuh, tak tahu jo jalan seorang atau ajak orang yang tahu. Yo, nama. Awak ke Padang, ya, awak tak tahu Padang yang maku kira tu Padang sedempuan. Ya, cek ke utara, cek ke barat. Ya. Bah kira-kira, kami pernah begitu dulu. Awak menyewa angkot ingin ke kampung Badui di Banten. Kecek sopirnya, awak tahu Badui itu. Naiklah kami. Angkot tu Masya Allah harusnya sampai 1 jam, 5 jam kami belum sampai lagi. Lah habis lo bensin kawan. Lah mendorong pula kami. Ada lo penumpang mendorong. Itulah kisahnya tu. Akhir kami tanya, abang, jadi abang ngerti nggak ini? Enggak bang, aslinya aku nggak tahu bang katanya. Cuma karena kebutuhan hidup bang katanya. Assalamualaikum sudah. Akhirnya kita hubungi yang lain. Jadi kalau tak tahu jalan ke sampai, akhirnya orang tu mengajak kepada. Jadi syarat da'i ilallah, syaratnya bermakrifat, mengenal Allah. Mengaji diri harus tahu dengan diri. Mengaji zikir harus pernah menempuh jalan zikir. Pakai GPS nawak tak tahu, salah juga. Sebanyak aku surau Syekh Muhammad Yasin namanya mah, yang sezaman dengan Syekh Muhammad Yasin itu ada Syekh Muhammad Yasin di setuju nama Muhammad Yasin itu tarekat coba lain. Wah itu mengerikan itu Bapak Ibu. Kami datang pertama kali itu segitiga bermuda dijemurkan di situ, di negeri adat yang bersandi syarak. Ya, menghina seorang wali Allah, penjuang di zaman itu, celana dalam dijemur di kuburan wali, Pak. Kalau nyu beraka aja, kok kubur, ndak mestinya kubur wali do, anggaplah kubur orang biasa, pantas ndak? Dan itu melintang, Pak. Masya Allah. Adat Basandi Syarak. Kilonya itu lagu-lagu lama. Kami sedih dengan itu, ya. Kira-kira yun naik aja emosi aja Pak. Tekan aja tuh naik aja emosi wak. Tapi marah emosi kok bukan emosi kebencian, bukan sedih. Apa yang kurang? Apa yang salah nih? Kok kubur wali jadikan tempat bukan baju biasa Pak, khusus celana dalam. Khusus celana dalam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Ayahanda kami almarhum nggak pernah ziarah itu marah, sekali itu marah beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Jadi kalau ingin menjadi dai kepada Allah, mesti tahu jalan kepada Allah. Tahunya jalan ke Tanjung Ampalu, tapi tidak tahu jalan berubang. Di muka Alaban tu Pak ada tulisan, selamat datang di negeri wisata, negeri 1000 lubang. Ya, manalah pemerintah selama kini kan?
Sebanyak aku kekayaan Sumatera Barat kok. Lah 30 tahun jalan tuh lubang ni. Akulah negeri besandi siarak kena. Mengalah kerja gubernur kok. Hah? Sampailah ke gubernur tuh. Nah, dosa pilih lihat. Kisah Sayyidina Umar dibaca-baca, dijadikan khutbah, tapi amaliyahnya nggak diikuti. Bawa agama dalam kampanye. Paling murah nah menjual agama kok kampanye. Kalau orang Minang kok paling gampang lah tersentuh dengan kalimat Allahu Akbar, langsung terbakar. Ya. Wada'iyan ilallah, ya. Da'i ilallah, kalau nya seorang pemimpin, da'i ilallah itu berlaku adil. Maka yang dipayungi pertama oleh Allah di akhirat bukan mursyid, bukan orang tahajud nomor 7 paling terakhir. Yang pertama kali al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Kita kutu atau kita doan? Kalau Nur Muhammad yang diajarnya kita doa doa elok apa doa? Kita doakan dapat gubernur yang adil. Amin ya rabbal alamin, ya. Kul kampanye roh jadi kok. Lagat-lagat sakit pinggang orang tadi. Tung. Allahu Akbar. Nusantara Indonesia yang dibangga-banggakan 1000 jalannya, 1000 lubang. Selamat datang tulisannya tuh. Sakit luarnya Pak. Kalaulah tahu jalan GPS ada, tapi tidak tahu, tidak pernah ditempuh jalan kau berlubang-lubang, tajun tidak ke dalam jurang. Nah, kelebihan orang yang tahu dengan jalan, lambe-lambe lah Pak sopir. Iyo ada di GPS 1,5 jam, tapi wak sampai pasti 2,5 jam. Apa sebab? Jalan berlubang. Selamat datang di negeri 1000 lubang. Allahu Akbar. Kalau di Banjar itu Bapak Ibu, tambang-tambang itu dipegang oleh anak negeri. Mereka itu tidak hanya memperkaya diri sendiri, dibuatnya jalan untuk jalur truk, dibaguskannya jalan untuk anak negeri. Bukan hanya memperkaya diri, ya. Itu orang Banjar tuh yang paling kaya gini di Indonesia. Semua presiden takluk kepada beliau, ya. Presiden yang belakang-belakang tuh. Nyoba acara undang presiden, langsung presiden datang. Ini lebih kaya daripada presiden. Begitu mereka. Nggak tahu siapa megang tambang tuh kan, merusak bumi tapi tidak mencintai orang di bumi. Silakan eksploitasi alam, tapi anak negeri di alam itu kasih fasilitas yang baik. Sepakat enggak? Jadi gubernur lah Pak Sedekodi. Kalau hendak menempuh jalan, berjalanlah dengan orang yang tahu jalan. Maka disebut mursyid thariqah. Mereka itu bukan hanya tahu jalan melalui kitab. Di kitab disebutkan zikir pertama iko, zikir kedua iko, kaji kedua, ketiga sampai usul kepada Allah. Tapi yang disebut mursyid itu, dia sudah menempuh jalan itu. Zikir ini yang dialami, ini yang akan dirasakan. Ini godaan pada murid. Disinilah murid dapat tergelincir, disinilah murid diberi berkah oleh Allah. Tapi murid tidak boleh berhenti, terus tahunya jalan. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu, jangan sampai ngaji marifat sendiri. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian jaga sikap berjamaah. Orang berjamaah itu satu komando, nah. Ya, al-arwah junudun mujannadah. Semua ruh itu mesti ada yang mengomandoinya. Ruh berpenyakit, ketuanya orang paling banyak penyakitnya. Ruh yang durhaka, ketuanya orang yang paling banyak durhaka. Ruh yang bercahaya dengan nama Allah, ruh yang bercahaya dengan ma'rifatullah, ruh yang bercahaya dengan kerinduannya kepada Rasulullah SAW pun yang akan memimpinnya. Ruh yang paling rindu, paling ma'rifat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam dunia militer,
komandannya memberikan instruksi, semuanya patuh nggak? Kalau nggak patuh, dapat sanksi, atau memang bukan bagian daripada anggota, nyusup, ketahuan menyusup. Maka saudara-saudariku, da'ian ilallah, syarat jadi da'i bukan sekedar pintar berceramah. Tolong ya. Kini anak-anak baru bisa ikut kursus ceramah ya, dulu kalau dimasuk KT itu ada namanya kamci ya, akhirnya anak 9 tahun ceramah, anak 13 tahun ceramah, dikira jadi da'i itu cukup ceramah-ceramah. Bukan, da'i ilallah itu syaratnya biiznih, izin daripada Allah, itu melalui Sayyidina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah secara zahir kita tidak tampak bagi orang yang tidak berkasyaf oleh Allah, maka izinnya diwariskan kepada pewarisnya, para sahabat, para tabiin, lanjut kepada ulama-ulama kini. Maka jadi da'i itu ada ijazahnya, jadi mursyid itu ada ijazah, ada izin dari guru. Berfatwa ada izin dari guru, bukan serban yang tebal, bukan kopiah yang gagah, bukan pakai redak begini. Enggak, bukan itu masalahnya. Adakah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau memulai bisa dipahami, nah, insya Allah itu bukti kita dapat izin. Kata Ibnu Athaillah, ciri engkau diizinkan Allah, kalammu dipahami. Walaupun kaji, tidak kaji biasa misalnya, kaji merempet seketika pada bab hakikat, tapi dapat dipahami. Alhamdulillah. Wasirajam munira, dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai siraj. Apa arti siraj? Sirajan, ruangan kini terang karena lampu atau matahari? Kini gua ruangan awak kini karena lampu atau matahari? Coba matiin lampu santa, coba matiin santa. Tarang enak. Tuh, masih tarang kan? Berarti yang menerangi ruangan wak ini. Nah, matahari itu cahayanya disebut siraj. Maka Nabi itu dalam bahasa lama disebut pelita. Siraj itu terjemahannya kalau matahari terbit jam 6, terbenam kira-kira pun jam 6. Kalau Nabi SAW, sekali Allah ciptakan dia terbit, dan selama-lamanya dia terang. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau matahari pelita zahir, dia terbit dan terbenam di waktunya, tapi pelita hati tidak pernah terbenam. Makanya dalam syair-syair, kasidah-kasidah maulid, ada kalimat anta misbahus suduri, engkaulah lampu lentera dadaku. Jadi hati itu kalau lagi galau, Bapak Ibu baca saja itu, wahai Rasulullah misbahus suduri, yang menerangi lampu daripada dadaku. Baca 2 kali 3 kali, baca Fatihah ya, hatinya nanti akan lapang ya. Obat galau, obat terenjong, masih galau terenjong. Iya, Ustaz. Munira, yang memancarkan cahaya, dan itu berlaku dari awal dicipta sampai kini. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya nama-nama Rasul. Jadi nama beliau An-Nabi, Syahid, Mubasyir, Nazir, Da'i, Siraj, Munira. Berapa nama itu? 7. Namu perangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tanya kali. Lah kata jawab dan bawa. Ah tuh. Ya. Lah. Allah tuh. Langsung terjawab kali. Itu kalau si Rajon Muniro itu masuk ke dalam. Inyo bertanya loh menjawab. Alhamdulillah.
Padahal aku tidak ngerti pertanyaan apa tadi itu. Pas apa menjawab sendiri, jadi aku ngerti pertanyaannya. Iya iya. Langsung ada yang pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nggak usah nak. Apa tanya? Itu beliau tanya oleh. Assalamualaikum. Saya merasa terharu gitu ya. Pertama, saya sudah menyampaikan tahap-tahap. Pertama tadi ini konfirmasi gitu ya. Hadis Jibril itu kan pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama pertanyaannya tentang Islam dijawab. Kedua iman dijawab. Ketiga masalah ihsan. Kemudian terakhir saham. Memang itu tidak dijawab, tapi ada tanda-tanda. Pertanyaan saya Bu ya, Islam itu banyak keterangan gue sampai itu saja. Untuk naik ke iman hakikat apa namanya ini ya, pemahaman yang mendalam. Di atas itu lagi ihsan. Apakah itu yang disebut maksimatullah sesuai dengan makamnya gitu kan? Jadi maafkan saya ya kalau memang saya memahami atau mencoba memahami seperti itu. Jadi kalau tidak selesai saya masuk ke hakikat itu jadi masalah. Apalagi sampai ke ihsan. Baik. Terima kasih ya. Di hadisnya dimulai dengan pertanyaan apakah itu Islam. Jadi suatu kali Jibril berupa seperti Nabi Yusuf dalam rupa Dihya Al-Kalbi datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Umar? Itu orang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada orang yang mengenal dia. Tiba-tiba duduk di depan Nabi Muhammad lalu memanggil ya Muhammad. Ya, mempertemukan lututnya dengan lutut baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat? 4 pertanyaan. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kita sebut hari ini rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah dimulai dari syariat dulu atau dimulai dari mana dulu gitu ya? Mungkin maksud pertanyaannya, tapi tolong perhatikan, Nabi awal diutus mengajak sholat atau ngajak mengenal yang disembah? 13 tahun di Mekah, Nabi mengajarkan sholat 5 waktu atau mengajarkan Qul huwallahu ahad? Oke. Maka sebelum menyembah Allah, kenali dulu nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah ya. Kenapa kita jadi sholat itu tidak nikmat, tidak semangat? Karena tidak mengenal yang disembah. Bapak Ibu, patang kami di Japui dek kawan-kawan kita dari Payakumbuh, dan mereka semangat. Apa sebab? Kenal siapa yang di Japui. Lain pula kawan-kawan yang lain kan menjapui tasyaran japuinya kan lain lo semangatnya. Jadi kenapa kita kemudian semangat untuk menemui seseorang? Karena kita kenal dia. Betul enggak? Bakok semangat orang sembahyang, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seberapa dalam kenal kepada Allah, sedalam itulah, sejauh itulah semangat orang bertuhan, bersembahyang, berzikir. Ya, semoga yang ikut ngaji ini tanda ada kedalaman rindu itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Amin ya. Kata Jawa. Jadi dulu ma'rifat atau dulu syariat? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ilmu iman itu ilmu hakikat. Orang di hakikat belum selesai, mesti nyampe ke ma'rifat. Ma'rifat itu isinya adab.
anta abudallah, engkau sembahyang kepada Allah seakan-akan engkau memandangnya, maka pasangkan adab memandang. Maka setinggi-tinggi orang mengenal Allah, dia akan tambah beradab. Dan orang ahli adab tidak mungkin mengingkari salah satu perintah Allah sembahyang, tidak mungkin. Kalau ada seorang tidak sholat, selama tidak mengingkari kewajiban sholat, kita masih husnuzon, berbaik sangka kepadanya. Tapi kalau nya mengacain mengalah sembahyang tu ada Allah dalam diri den, nah itu salah hakikat. Tidak sampai ke marifat tuh. Ma'rifatnya belum ma'rifatnya baru di pangkah hakikat. Maka pertanyaan awal tadi apa? Di dalam diri itu Allah atau raso bertuhan kepada Allah? Ya, raso itu yang ada dalam diri. Kalau Allah malah pantas diri yang hinoko menjadi tampai Tuhan. Pantas nak? Tak pantas. Maka diri yang hino kok kalau ingin mulia, jadikan dia tempat mengenal Allah. Tadi kalimatnya qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman rumah Allah. Rumah Allah itu Allah tinggal di situ atau memupuk rasa Tuhan di situ. Memupuk rasa Tuhan itu. Masjidil Haram itu baitullah bukan? Apakah Allah di situ? Allah menyembah Ka'bah. Ada yang menyembah Ka'bah? Musyrik itu. Ka'bah itu hanya lambang pemersatu sholat, lambang pemersatu umat. Jadi kalau kiblat itu menghadap, berarti menghadap itu belum tentu menyembah. Yang menyembah itu ruku dan sujudnya. Kalau ada yang berniat sujud kepada Ka'bah, musyrik. Kalau Ka'bah dulu kecil, oleh Sayyidina Umar dipugar sampai gini, pugarnya nggak selesai. Apa artinya? Bukan itu tempat Allah tinggal, tapi Baitullah artinya tempat memupuk rasa bertuhan kepada Allah SWT. Rasa bertuhan itu rasa kehambaan. Semakin kita kenal kepada orang gaya, semakin merasa ada di anak. Merasa diri anak si fulan, maka kita berbakti kepada orang tua. Semakin kenal anak itu hakikat dirinya dan hakikat orang tuanya, ya semakin hormat kepada orang tuanya. Semakin kenal diri seorang hamba, dirinya adalah hamba, dirinya diciptakan oleh Allah, dirinya dihembuskan ruhnya oleh Allah, semakin dia merasa berhutang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kenapa menangis kalau ingat ayah ibu? Karena merasa berhutang, benar? Karena berhutang budi kepada ayah ibu. Dan hutang budi itu, orang tua itu diwasiatkan oleh Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi sumber utang itu bukan orang tua. Yang mewasiatkan kepada orang tua untuk menjaga anak itu adalah Allah. Diberilah orang tua itu fasilitas oleh Allah. Maka sebenarnya kita berhutang kepada orang tua atau kepada Allah? Tapi karena orang tua itu wasiatnya Allah, kita menghormati orang tua. Orang tua rohani siapa? Rasulullah SAW. Kalau sudah faham kita anak-anak rohani Rasulullah SAW, maka kerinduan kepada orang tua rohani itu tambah besar. Bersalawat itu pasti rindu, ya. Maka kita akan mengabdikan sebagian besar diri kita untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut ma'rifat. Pak siapa tadi Pak? Pak Sony? Hah? Mayon? Unik lo nama orang-orang. Pertanyaan yang terjawab dari Rasulullah adalah Bapak Buya sampaikan itu kajian akhir zaman. Mungkin ada tanda-tanda itu ya, Buya bisa uraikan gitu. Itulah banyak kajiannya di online. Nah, nanti buka aja, ada daurah kajian Imam Mahdi, kajian hadis Sunan Abu Daud. Jadi kajian tentang akhir zaman itu tidak boleh keluar dari dua hal. Satu hadis Nabi, yang kedua ilham Rabbani yang turun kepada wali. Tapi karena kita kemudian sulit percaya wali, ya udah pakai hadis Nabi.
Dan ada 9 hadis dalam Abu Daud tentang sosok Al-Mahdi. Ya, itu lafaz yang luar biasa. Nanti silakan disimak ulang balik. Ya, ulang udah siko bisa selesai lah. Lah tuh. Ya. Termasuk orang yang berjalan tanpa sepatu dan apa maksudnya? Itu cuma ungkapan-ungkapan majazi. Orang kampung masuk ke gedung, kini masuk ke gedung itu mesti jadi pejabat nak. Antara ri'asya, ya, kamu akan melihat orang-orang pengembala, orang-orang kampung pengembala nyeker, yatatawaluna fil bunyan, bolak-balik masuk ke gedung-gedung. Itu maksudnya apa? Jadi Nabi itu diperjalankan ke akhir zaman dan beliau melihat, oh ternyata yang boleh sekarang masuk istana, mall-mall besar, gedung-gedung besar bukan hanya para raja. Orang kampung pun boleh masuk mall. Orang kampung pun boleh masuk ke wilayah-wilayah yang dulu hanya orang kaya. Nabi dapat kalam, maka beliau sebut dengan kalimat paling basic. Jangankan orang kaya, wong cilik, kata orang Jawa, orang biasa boleh masuk ke gedung-gedung mewah. Itu ciri-ciri kiamat sudah dekat. Kini tidak masuknya. Kini masuknya sudah. Ya, semua negeri sudah punya gedung-gedung bagus, mall-mall hebat. Jadi semakin tinggi jo peradaban, semakin dekat dalam mall, Pak. Tak boleh dapat apa tidak masuk. Itu maknanya masih banyak. Setiap kalimat itu ada makna-makna tertentu. Sudah Pak? Ya, alai. Las tamadol hari. Kami jalan sedekah oleh. Ambo sembahyang jamak Pak. Jadi ndak ikut sembahyang di sekolah lah. Ya, apa tanya Pak? Alah, lun. Telah cukup. Asbul yamin asabul yumna. Barangkali itulah Bapak Ibu, akhirnya sampai yo hajat kita nak. Katanya ulah. Tadi yang video kan? Komentar. Mohon maaf ya, kami banyak yang masih baru berbaca. Kira-kira baru melangkah pada mungkin ada dikir tertentu yang rasanya belum sampai, belum banyak pengaruh katakan dulu. Kira-kira adalah amalan keputusan kita di Tarikat Satariyah ini untuk lebih mencapai cepatnya ke adalah kemungkinan atau ketika dengan Allah ini kira-kira. Atau nyun ka guru suram kasih apa bayat. Dulu ini masalah kan. Kalau awak buka lo, abo melanggar SOP mo. Kalau Bapak Ibu sudah bayat kepada seorang syekh, kapado yang lain boleh mengaji, tapi bukan menukuk kaji tarikatnya, hanya kajian keilmuan hakikat boleh ditambah. Tapi kalau Bapak Ibu berzikir bayat, raso tu mentok kecil orang Jawa, mentok tak boleh. Raso ko tatumbuak, tidak ada perkembangan. Maka fa'akthir minas salati wassalami ala habibihil Mustafa. Terbuka aja jadinya. Perbanyaklah salawat kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya, raso bertuhan tu tidak ada urusannya dengan bayat. Urusannya maukah menyapa Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan mursyid pun kalau kurang salawat, ya, tidak merasakan kerinduan itu. Yang dilimpahkan seorang guru kepada murid itu sir kerinduannya kepada Nabi. Kalau tidak punya sir kerinduan itu, tidak mungkin jadi mursyid. Berarti kalau sudah diangkat beliau jadi mursyid, gurunya memandang ada rohani yang bercahaya di dalam kalbunya. Maka Bapak Ibu, hormatilah guru, percaya kepada guru, baru mengalir keberkahannya. Ya, kalau tidak hormat kepada guru, tidak percaya, tidak trust kepada guru, apa yang akan mengalir? Apalagi nanti kalau kejadian, guru itu banyak salahnya. Nampaknya salah guru ini, hati-hati Pak. Selama si murid masih memandang guru itu beraib, ada juga kekurangannya, itu si murid tidak akan merasakan manisnya ilmu guru.
Guru itu tidak maksum, tapi syarat seorang murid ayyu azzima syaikhahu, itu sepakat ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tarekat, ijma, mentakzimi gurunya. Dengan segala kekurangan guru itu kita takzimi. Asbab apa? Sir di dalam dirinya bukan sir yang kurang itu, tapi sir Nabi Muhammad SAW. Masih ingat nggak di film-film kolosal itu kalau ada utusan bawa surat dari kaisar, ketika dibaca semua orang tunduk nggak? Bukan tunduk kepada si yang bawa, tapi tunduk kepada pengirim surat. Kalau tidak bisa menghormati guru, zahirnya hormatilah sir yang Allah titipkan kepada guru, yaitu sir ilmu mengenal Nabi Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah mau nampak juga kesalahan guru, tidak akan bisa menikmati ma'rifatullah. Abuya itu ya hebat, tapi batapi juga guru itu. Atau canggihnya orang di negari adat bahasa di Sarak loh. Mohon maaf Pak, mau kok labarala mau berguru di Minangkabau. Setiap bersobok jo murid-murid lalamu lah tulas sekian tahunnya bersobok. Selalu itu katanya. Syekh kita itu mau sahibul karomah, tapi batapinya. Lah jalan lo gitu ke negara lain, ke Lombok, ke Maluku, ke Sulawesi. Hampir semua yang membuat si murid tidak usul kepada Allah karena bergurunya bertapi. Gurunya masih pakai tapi, ya sudah, itulah jatahku. Tapi itu yang tapi sudah ya nggak bisa ke tangan, no. Paham ya? Itu yang dari luar secara ngaji adab. Kalau untuk ketorikotan ambil kepada guru, ya bantulah. Kalau ada masalah aja ditinggalnya surang, bantulah guru itu, tinggal seguru tuh. Ya, ada masalah hukum guru, carikan pengacara. Ada masalah rezeki guru, carikan nyawiti. Ya, kok surangnya carikan bini. Ya, kok nak berumahnya buen rumah, indak bersuraunya buen surau, indak berpitinya. Yang penting beliau nyaman mengajar sir ma'rifatullah. Maka orang-orang itu disebut khadam-khadam Rasulullah melalui gurunya. Itulah amalan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ketika Nabi nampak adanya susah, dibantunya. Nabi itu jarang memikirkan diri sendiri. Nabi itu mikirin umat. Maka Nabi itu menikah, Nabi itu makan, minum, itu cuma hiburan sedikit untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar itu tidak tega memandang Nabi. Tanggungan Nabi itu banyak. Ya, tapi jangan sampai mursyid-mursyid lah tahu lo ada murid-murid itu dieksploitasi lo muridnya kan. Itu kalam kami juga sama guru tuh, nah urusan bapak ibu tuh dong. Ya, jangan bapak urus lo mursyid-mursyid tuh. Yang mengurus mursyid para mursyid bukan murid. Ya. Awak lo mengurus mursyid itu dia teh mursyid, Pak. Awak lo dia teh syekh. Tentu dia teh syekh makomah. Apalagi ada murid bekalam, si anu tuh makomnya si Nana, aneh itu lebih tinggi. Berarti murid kau lebih tinggi pada dua syekh tuh. Nauzubillah, semua nauzubillah. Allah Pak, lah sampai hajat. Allah tuh, langit lagi. Ada banyak orang mengartikan zuhud itu yang melepaskan dunia. Nah, bagaimana kita dengan betul itu Pak? Melepaskan dunia dari dari tempat mengingat Allah. Tempat Allah di mana? Kolbu. Masjid surauku pantas nggak gitu di dalamku membicarakan kredit? Makanya makruh mengumumkan barang hilang di masjid di surau. Apalagi baitullah hakiki di dalamku. Haram hukumnya membawa nama dunia ke dalamku. Membawa oto, hutang, masalah rumah tangga, tidak boleh. Masalah rumah tangga di kepala. Masalah dompet cuk di kepala. Di kolbu itu mengenal yang mengurusi rahmat Allah turun ke rumah tangga, yang mengurusi, yang menurunkan rezeki sehingga masuk ke dalam dompet, ke dalam saku. Itu kolbu. Jangan sampai urusan luar masuk ke dalam kolbu. Itu najis.
najisnya kolbu adalah memikirkan dunia dengan hati. Maka mandi taubat itu bukan mandi basiram-siram. Mandi taubat itu liraf'i hubbid dunya minal qulub, untuk mengangkat najis junub dunia dari hati. Itulah yang disebut mandi taubat. Itulah hakikat bertobat. Jadi kalau orang bertobat, astagfirullah, belum menghakikatkan, mengeluarkan kotoran-kotoran dunia dari kalbunya, belum disebut tobat. Jadi zuhud itu Pak, apa boleh punya orto rancak, boleh bini rancak, boleh rumah rancak, boleh, mereka lah apa sebab bini rancak. Boleh ya, pakai baju rancak. Apa kata Nabi SAW ya? Datang sahabat, wahai Rasulullah, saya suka berpakaian style bagus. Bapak jangan kira Sarawak apa kok tak bara dibandingkan sarung-sarung dijual di Jawa. Di Jawa itu ada sarung harganya 7 juta. Ada 12 juta. Ada 20 juta sarung, Pak. Tabali onda apa adanya. Kan makanya kiai-kiai gus-gus habib-habib di Jawa itu bangga ke bandara pakai sarung. So sarungnya seharga koper-koper orang tuh. Dan di sisinya ya. Kalau celana paling guntiangnya 300, kainnya 50, 20 lah kan. Sampai beratus lah. Sarung mereka itu harganya ya, standar-standar 1 juta, 2 juta. Belum lah baju kokonya, belum lo ridaknya tuh. Aduh. Bertanyalah sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku memakai baju-baju yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus? Apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi ala abdi. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Allah senang ridha melihat sang hamba memakai fasilitas nikmatku. Maka salah satu cara bersyukur, pakailah barang bagus, hargai diri yang sudah dicipta Allah. Ya, bukan berbangga badai pakai baju rancak, menghargai tubuh yang sudah dibuat oleh Allah. Ya, bako berumah rancak, bako berkursi rancak, menghargai tubuh untuk duduk, bukan berbangga-bangga kepada makhluk. Itu yang disebut zuhud. Itulah zuhud Imam Abul Hasan Syazili, itulah zuhud Nabi Muhammad SAW. Tapi ketikanya sampai di ladang, sampai di tepi jalan, kok tidak ada makan lemaknya, tidak mau pek makanan. Ya, Nabi itu tidak pernah ya mencaci maki makanan. Nabi kalau ngantuk sampai di padang pasir itu lalu di teh pasir itu. Ya. Nabi gak butuh diundang Bapak Ibu. Datang kepada orang-orang. Orang seketek banyak Nabi hargai. Ya, ada nak mundang buya. Lengang orang mengal kok ada orang Nabi hargai yang wadah. Kalau itu tuh punya telun itu. Nur Muhammadnya belum hidup itu. Itu nar Mehmet hidupnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan cara untuk zuhud itu zikirnya zikir kolbu. Sebab cinta dunia itu di kolbu, maka ambillah ilmu zikir kolbu kepada ahlinya. Ya, karena kolbu kita sudah lama ditanam dunia, jadi harus dipangkeh, harus pakai traktor, ya ekskavator. Dan itu namanya talqin, ditalqin sama guru. Kalimah selain Allah di kolbu baru bisa ditanami kalimatullah. Makanya talqin bayat itu bukan sembarangan. Lah dari orang ahlinya, bagi dari orang yang sekedar menjajakan talqin ya. Lah tuh Pak, lah setengah ada oleh lewat hari. Barangkali itu sedikit berbagi rasa membaca ayat-ayat Allah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Jika salah itu dari kami, hamba al-fakir, kita pulangkan semua kesempurnaan kepada yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-awliya wal arifin khususan Syekh Masyayikhina Syekh Muhammad Yasin Syattari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muslim sallallahu صلاة من أنت نحن والضالين. اللهم الرحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أزل الصلاة والسلام على من كان خلقه عظيم
Ya Allah yang maha azim, yang maha agung, limpah ruahkanlah salam engkau, cinta engkau, rahmat engkau kepada Nabi yang akhlaknya juga azim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aghriqna ya Rabbana fi hubbi habibina al-azim. Dan ya Allah, karamkan kami, lemburkanlah kami dalam mencintai, mengenali, merindui sang Nabi yang azim. Allahumma ya Allah, kalbu kami tidak pantas untuk mengenal engkau ya Allah, untuk memandang engkau, memandang Rasulullah ya Allah. Maka siang ini kami bermohon ya Allah, ya muqallibal qulub, yang menguasai kalbu kami, yang menguasai jiwa kami, jadikan kami pantas, patut menjumpai engkau, patut untuk menjumpai Sayyidina Muhammad SAW. Izinkanlah kami ya Allah, ya man arsala rasulan nabiyyan basyiran wa nadhira, izinkan ya Allah kami berjumpa rohani kami dengan beliau. Izinkan rindu kami sampai kepada beliau. Izinkan syafaat beliau mengalir kepada kami di dunia sampai ke akhirat kelak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qana'i walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.